Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ahlihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala jami'i ahlihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'i at-tabi'in wal awliya'is shalihin wal musannifin wal muallifin. Wa nakhussu khususan ila Asy-Syaikh Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i nafa'ana bi ulumihi ma fi daraini. Sa'ulillahi lana walahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat akalnya, sehat badannya, dan insya Allah diberi kesehatan duit semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita juga diberi kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena sehat itu nikmat yang paling mahal. Sering saya katakan bahwa orang yang sakit itu punya satu keinginan. Tapi orang yang sehat punya 1000 keinginan. Orang sakit itu inginnya cuma apa? Sembuh. Kalau sudah sehat banyak maunya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu, maqalah yang ketiga. Qala Umar radhiyallahu an, berkata Umar radhiyallahu an. Man katsura dhahkuhu qallat haibatuhu. Siapa yang banyak tertawanya, maka turun harga dirinya, turun wibawanya. Yang pertama. Yang kedua, waman istakhaffa bin nasi ustukhiffa bihi. Siapa yang meremehkan orang, maka ia juga akan diremehkan oleh orang. Yang kedua. Yang ketiga, waman aksara min syai'in urifa bihi. Siapa yang sering melakukan sesuatu, urifa bihi, maka ia dikenal dengan sesuatu itu. Nah, yang ketiga. Yang keempat, waman katsura kalamuhu katsura siqtuhu. Siapa yang banyak bicaranya, maka banyak pula terpleset lidahnya. Yang kelima, waman kasura siqtuhu, dan siapa yang banyak keliru, qalla haya'uhu, maka sudah turun rasa malunya. Yang terakhir, yang keenam, waman qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Siapa yang sedikit rasa malunya, maka sedikit pula rasa waroknya. Warok itu meninggalkan perkara syubhat. Waman qalla wara'uhu mata qalbuhu. Kalau sudah waroknya hilang, maka orang tersebut sudah mati hatinya. Jadi ini 7 nasihat yang datang dari Umar radhiyallahu anhu. Kita ulas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Man kasura dhahkuhu qallat haibatahu. Fala yahabahu annasu wala yu'addimunahu. Nah, jadi begini, orang kalau suka tertawa, suka membuat lucon, suka membuat gurauan, maka dirinya berkurang haibahnya. Berkurang haibahnya. Haibah itu apa? Wibawa. Maksudnya bagaimana? Apakah kemudian seseorang itu nggak boleh guyon? Nabi itu guyon, Pak. Nabi itu canda. Candanya itu benar tapi. Candanya itu benar. Maksudnya nggak buat-buat atau nggak bohong-bohong. Salah satu contohnya adalah dia bilang kepada orang yang sudah tua, ya sudah, nanti, ya kan, Anda saya naikkan anak unta. Padahal ibu itu sudah sepuh, ya, tapi gendut. Anak unta mana mungkin kemudian kuat datang untuk membopong tubuhnya. Rasulullah akhirnya datang, menyuruh seseorang mengambilkan unta yang besar. Lah kata wanita itu, mana untanya? Mana unta kecilnya? Itu kan unta besar, bukan unta kecil. Lah itu kan anaknya unta juga kan? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Unta yang besar itu kan anaknya unta juga, betul nggak? Loh, Rasulullah itu kalau canda kayak gitu, ngomongnya bener kan gitu. Ini ada anak, Pak. Usianya sudah 50 tahun kan gitu. Ya itu kan anaknya orang juga kan gitu loh. Lah, tapi kalau kebanyakan dan sering membuat gurauan, utamanya itu berbohong, maka orang tersebut kehilangan wibawa. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Iyyaka wa kasratad dhahak. Hati-hati, jangan banyak tertawa. Fa innahu yumitul qalba wa yudhibu binuril wajhi. Karena sesungguhnya kebanyakan tertawa itu mematikan hati, kemudian wa yadhabu binuril wajhi, dan menghilangkan nur pada wajah. Jadi auranya itu hilang. Nur itu apa ya? Getaran atau gelombang. Jadi bahasa Quran atau bahasa agama itu mengatakan aksiru fi buyutikum min tilawatil Qur'ani. Perbanyak di rumah kalian membaca Al-Qur'an. Fa innal baita yuqra'u fihil Qur'an, karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an kasura nuruhu, akan banyak nurnya. Terus apakah kemudian kita baca Quran terus rumah kita jadi padang beneran kayak gitu? Ya tidak. Bahasa Quran, bahasa agama nyebut aura positif, ya kan? Atau kemudian ruh-ruh para malaikat itu datang menghuni rumah kita dan memberkahi dengan segala kebaikan, itulah yang disebut dengan nur. Bentuknya abstrak, bukan nur terang gitu, bukan. Lah dengan demikian juga, manusia itu juga punya nur, punya gelombang. Enak dilihat orang meskipun nggak ganteng. Meskipun hitam itu enak, wajahnya itu selalu ngenakin orang. Ketemu itu seneng gitu loh. Lah itu ada nur, kan gitu. Kata orang-orang mempunyai aura positif. Kan banyak itu. Kalau kemudian orang itu pergi ke warung tersebut, salah satu tandanya orang itu punya nur, itu tiba-tiba warung yang sepi itu, banyak yang berhenti di situ untuk ikut-ikut makan. Terus kadangkala, kalau ia datang, misalnya ke suatu kerumunan, itu anak kecil itu langsung nyalamin. Anak kecil itu selalu nyalamin, atau orang itu diikutin kucing. Jadi kucing itu ngikut. Lah, itu ada aura positif yang ada di dalam orang tersebut. Nah, ini bisa hilang kalau kemudian kebanyakan tertawa. Begitu. Yang kedua, pesannya Umar, waman istakhaffa bin nasi ustukhiffa bihi. Nah, siapa yang meremehkan orang, ia juga akan diremehkan orang. Ya sama saja. Karena hakikatnya kita ini disuruh untuk proporsional dan objektif. Rasulullah bersabda, anzilun nasa manazilahum. Tempatkan manusia pada tempatnya masing-masing. Dan Rasulullah juga bersabda, kallimin nasa biqadri uqulihim. Bicaralah sama orang dengan kadar akalnya. Kenapa profesor-profesor itu nggak laku ketika menyampaikan ide di tengah masyarakat banyak? Karena terlalu tinggi. Dia itu kalangannya adalah kalangan akademis. Disuruh ngaji di sini kagak bisa. Profesor itu. Terus penelitiannya bahkan yang menemukan Nobel. Orang banyak nggak mudeng. Kan gitu. Loh, yang bisa kayak gitu itu adalah satu nabi. Nabi itu ngomong dengan siapa? Bahasanya diperendah. Ngomong sama budak wanita, Sauda. Karena dia nggak ngerti apa-apa. Ditanya, apakah kamu beriman kepada Allah? Ya. Terus di mana Allah? Di atas. Ngomong di atas itu apakah Allah berbentuk barang? Tapi kayak gitu itu oleh Nabi. Ya wis, tak apa-apa. Nggak mengapa. Karena kamu memang kadar pengetahuannya masih seperti itu. Lah orang yang baik, ketika dia mampu menyampaikan gagasan ide sederhana dan bisa dipahami orang, itulah yang kemudian menjadi seseorang mau melakukan nasihatnya. Daripada dengan menyampaikan teori-teori yang muluk. Maka kalau kita ya kan merasa bahwa diri kita pintar dan orang-orang tidak bisa memahami kita, sebenarnya kita yang gagal menyampaikan pesan kita kepada mereka. Dan itu harus dimuhasabah diri. Jangan sampai kemudian dasar orang-orang bodoh. Bukan begitu. Dalam teori komunikasi nggak seperti itu. Berarti kita yang menyampaikan komunikasi kita kurang bisa dimengerti oleh audiens. Maka ya selain belajar untuk ilmu, juga belajar untuk mengkomunikasikan nilai yang akan kita transformasikan kepada masyarakat. Jangan kemudian kita memandang remeh masyarakat. Karena masyarakat itu punya pikir pola sendiri. Lalu kemudian gara-gara tingkat pendidikan yang nggak sama, kemudian jadi meremehkan orang. Wah, ya Anda akan diremehkan. Ente belajarnya tahu buku aja, nggak pernah nyangkut, nggak pernah jadi gojek, nggak pernah kemudian susahnya hidup. Iya, ente dapat tunjangan dari negara, nulis beberapa kata profesor-profesor kan gitu. Sementara kami nyangkul Pak tiap hari. Ya nggak sama lah kan kayak gitu. Nah, lalu kemudian karena stratanya nggak sama timbul. Dasar kalian bodoh. Oh, dasar kalian pintar hanya berdiri di menara gading. Sombong lu. Jadi ya nanti akan timbul yang sengketa seperti itu. Maka kemudian Rasulullah SAW, al-mizahu istidrajun minasyaiton wahtidaun minal hawa. Bercanda itu adalah istidraj dari setan. Ya kan? Saya itu Pak kalau ceramah, mohon maaf, beda. Antara di kampung dan di komplek. Di kampung itu harus lucu, nggak penting isinya. Itu sangunya malah lebih gede, Pak.
Lagunya malah lebih gede. Ceramah maulid pokoknya cerita ngocol dari awal, nggak peduli isinya, itu lebih gede daripada nyampein kitab kayak gini. Kenapa? Oh, Ustadz itu enak, lucu. Ini kena pasal saya, Pak. Pasalnya apa? Pasal hadis Nabi. Ini bunyinya. Al-mizahu istidrajun minasyaiton. Canda itu adalah pengelulu. Pengelulu itu apa ya? Apa ya? Biar orang itu terus itu kompor dari setan. Apa kompornya setan gitu kalau bahasa kita. Biar ngomporin terus itu loh. Terus lucu kan gitu. Itu namanya istidraj. Ya kan? Waqtida'un minal hawa dan tipuan dari hawa nafsu. Nah, makanya kemudian dari teman-teman yang masih yang masih berpegang teguh kan gitu. Terus pokoknya saya ngaji lucu nggak lucu semua kitab kemudian berdasarkan hadis Nabi. Ah, itu yang benar kan gitu. Ya, intinya kita nggak boleh hilang dari semangat keilmuan. Lucu boleh, tapi jangan banyak-banyak. Berikan pesan kepada mereka kemudian supaya mereka sadar kan gitu. Itu yang kedua. Waman aksara min syai'in urifa bihi. Siapa yang sering melakukan sesuatu, ya kan? Maka ia dikenal dengan sesuatu itu. Orang yang sering ngambil barang orang lain disebut dengan maling. Orang yang suka ngambil paksa dengan kekerasan disebut dengan rampok. Ya udah, nama itu punya sendiri maknanya. Lihat dari ngambil barang orang jadi maling. Suka ngambil dengan paksa jadi rampok. Loh, dari bahasa itu saja udah kelihatan. Orang yang sering nipu uang rakyat, uang negara disebut koruptor. Loh, itu ada namanya sendiri. Nah, lalu kemudian maka kita ini disebut kalau bisa melakukan hal yang baik. Oh, si fulan itu orangnya dermawan. Kenapa? Pintunya nggak pernah ketutup. Orang yang datang ke situ mesti jadi jujukan orang. Pak, saya kehabisan bekal, mau ke Bogor nggak punya sangu. Dikasih 50.000 cukup ya, yang gitu. Udah makan kamu? Nah, terus baru kemudian satunya lagi datang. Pak, saya belum bisa bayar anak sekolah. Berapa? 300.000. Nih, yang gitu. Lah, karena sering ngasih disebut atau terkenal buruk. Nah, itu aja. Kemudian waman kasura, ini yang keempat. 1, 2, 3. Yang keempat, waman kasura kalamuhu kasura syaqatuhu. Siapa yang banyak bicara, banyak jatuhnya, banyak kepleset lidahnya. Orang itu bisa benar terus enggak? Mohon maaf. Seseorang itu bisa benar terus enggak? Wah, saya itu sering kepleset, Pak. Tukang ceramah mesti kepleset. Gitu. Mesti kontroversi. Menyampaikan yang hak itu ya kadang ya banyak keplesetnya. Menyampaikan suatu kebenaran itu ya banyak keplesetnya. Kecuali Nabi. Nabi itu karena maksum, maka dalam menjaga agama dia nggak pernah kepleset. Kalau kepleset langsung ditegur oleh Allah. Mohon maaf, ini sebagai contoh bahwa Rasulullah itu maksum. Sebenarnya kalau menurut kitab Asy-Syifa bi Tahrifi Hukukil Mustafa, itu nggak boleh ngomong kayak gini di diumbar. Tapi karena ini majelis ilmu, saya jelentrehkan. Bahwa Rasulullah itu pernah memandang sepele Ibnu Ummi Maktum. Siapa Pak? Ibnu Ummi Maktum. Nah, Ibnu Ummi Maktum ini buta. Dia itu tandemnya Bilal bin Rabah untuk melaksanakan apa? Adzan. Loh, ternyata karena dasar orang budak kan nggak lihat siapa-siapa. Dia berdiri di pintu ketika Nabi sedang menerima delegasi Quraisy yang berupaya menghadap Nabi dan melakukan negosiasi. Itu kan pertemuan terhormat. Majelisnya majelis terhormat. Para pembesar. Itu kan. Lalu si buta namanya Ibnu Ummi Maktum dari pintu gitu bertanya, "Ya Muhammad, dullani alal Islam." Muhammad, tunjukin aku terhadap agama Islam. Namanya orang buta kan ngomongnya kan seenaknya saja, nggak ada yang dilihat, betul nggak? Nah, terus Rasulullah abasa wa tawalla. Rasulullah bermuka masam, kemudian berpaling.
Langsung turun surat Abasa itu. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ditegur, loh kamu Muhammad. Lah kok kemudian berpaling dan bermuka masam gitu loh. Itu kan ya akhirnya apa Pak? Kafir Quraisy itu tetap kekeh dengan kekufurannya setelah delegasi itu, sementara Rasulullah kena tegur. Nah, ini artinya Rasulullah itu maksum. Kayak gitu itu ditegur. Nah, itu maksum. Lah, kaitannya dengan masalah seperti ini, maka ya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna aksaron nasi dunuban yaumal qiyamati aktsuruhum kalaman fi ma la ya'nihi. Orang yang paling banyak dosanya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak omongnya terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka kita ini harus menjaga lidah kita. Kalau tidak bisa ngomong baik, lebih baik diem gitu aja. Kan kita punya mulut kan gitu. Maka bapak-bapak, ini ada ibu-ibu ya di belakang. Saya itu kadang jadi apa Pak? Jadi tempat curhatan. Tempat curhatan. Saya itu ya, di kantor itu ada orang-orang kayak gini. Saya ya, iya, karena perempuan itu kalau nggak digitukan Pak, itu jadi dongkol. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Saya itu kayak dengerin radio rusak Pak. Loh, fungsinya suami salah satunya itu loh. Fungsinya suami itu salah satunya itu. Karena perempuan itu biasanya seneng halo dijawab itu. Lah iya. Maka dari itu ya suami yang sabar lah. Kadang ya capek. Kadang masalah belanja sayur kemudian rame sama pembeli sayur itu kan. Itu jadi bahan ceritaan juga ke saya. Nah itu ada yang ngomong sayur, ngomongnya nggak enak, pedes banget kan. Masa beli apa ikan yang cuek itu langsung dikasihkan kucingnya di hadapan saya. Itu kan sama dengan menghina bahwa cuek itu makanan kucing. Padahal kita juga makan. Karena saya beli cuek, dia akhirnya beli cuek lalu dikasihkan kucing. Itu kan menghina. Masa kayak gitu kan gitu. Itu Pak jadi cerita. Ya, saya siaran langsung adalah diem. Iya, namanya juga wanita. Maka kemudian ya kita harus baik-baiklah menjaga kayak gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, waman kasuro. Siqtuhu qalla haya'uhu. Dan barang siapa yang sudah banyak melakukan kesalahan, ya, ngomong sudah nggak dihati-hati, maka qalla haya'uhu. Sedikit rasa malunya. Rasa malu itu al-haya'u minal iman. Jadi kalau dalam kitab Syu'abul Iman itu, iman itu punya 73 cabang. Salah satunya adalah al-haya, yaitu malu. Malu itu apa? Malu kalau ketahuan berbuat buruk. Itu loh. Berbuat buruk itu malu. Gitu. Nah, kalau sudah kebanyakan keburukannya, maka kemudian orang tersebut sudah nggak punya malu. Gitu. Pertama sih, mohon maaf ibu-ibu. Mohon maaf ibu-ibu. Orang-orang yang suka jadi LC, bukan license-nya. Saya itu LC, Pak. LC Kairo. Tapi kalau LC-nya karaoke beda. Ya kan? Oh. Pertama ya malu-malu. Pertama ya canggung. Tapi karena sering dilakukan perbuatan salah, sudah nggak ada malu lagi, sudah jadi pro.
profesional, kan gitu loh. Tapi bahkan ketika kemudian ditarik ke situ, ya kan? Ditarik ke situ, saya itu pernah diajak kayak gitu itu dan membuktikan banget. Orang saya dites kok. Dites ya sudah saya tantang sekalian. Gitu. Akhirnya kemudian dites, disewain karaoke pakai LC. Namanya LC. Ya kayak gitu. Lalu saya tanya. Daripada kayak gini aja, mau nggak disiri aja? Kamu saya siri. Lebih halal. Meskipun nggak resmi menurut agama, menurut pemerintah. Kamu kan nggak punya anak, punya anak kan iya, cerai, iya. Gimana kalau disiri? Dasar wataknya sudah PSK, mohon maaf saya ngomong kayak gini, disiri itu nggak mau, kan jelas. Nafkahnya kan jelas. Diajak kebaikan, oh mendingan saya sotem aja Pak. Aduh, sotem, mendingan sotem aja ngomongnya. Tahu Pak ya bahasa kayak gini? Nah itu watak yang kayak gitu itu loh. Udah gak punya malu lagi, udah gak punya harga diri lagi. Bahkan diajak pada kebaikan kagak mau. Daripada kemudian kayak gini mendingan dikasih nafkah itu loh. Tapi kalau sempat iya beneran saya juga bingung Pak nanti itu. Yang satunya ini mau ngomong apa gitu. Nah itu kemudian kaitannya dengan orang yang sudah bisa melakukan, ya kan? Maka kemudian kalau sudah keseringan, sakoto, kasuro sakatuhu, kollahaya. Kalau sudah turun rasa malunya, turun waroknya. Warok itu apa? Ijtina busyubhat. Ijtina busyubhat. Menjauhi subhat. Subhat itu nggak jelas, gitu loh. Nggak jelas antara halal dan haram. Menjauh bapak-bapak. Saya itu pergi itu disangonin oleh perusahaan. Itu uang milik perusahaan atau milik saya? Milik perusahaan atau milik saya? Loh kan. Kalau ada sisa dikembalikan, apa saya makan? Dikembalikan apa saya makan? Dikembalikan. Betul nggak? Ada yang ngomong dikembalikan apa milik saya? Loh, ngomong itu kayak gitu itu agak berat. Tapi orang-orang loh, itu udah dikasihkan saya kok kan gitu. Loh. Terus kemudian kalau ada sisanya, itu dimakan, apa dikasihkan lagi ke perusahaan. Tapi umumnya nggak dikasihkan kan, karena sudah dikasihkan kita. Loh. Ya subhat-subhat kayak gitu itu. Ya kan? Ya kan subhat-subhat kayak gitu itu yang kemudian ya gitu. Nah, ini terus kemudian nitip sepedanya ya. Gitu. Sepedanya kemudian namanya nitip. Ya saya pakai, subhat nggak? Subhat nggak? Nah, maka kemudian yang subhat itu ya harus ada izin. Nanti saya pakai ya udah nanti kalau ada kerusakan ditanggung sendiri ya. Gitu. Harus ada kayak gitunya. Ya kan? Baliknya spionnya pecah kan gitu, tanpa ngomong kan gitu. Lah itu makan subhat. Ya kalau anu harus bertanggung jawab. Terakhir, waman qalla wara'uhu mata qalbuhu. Nah ini yang kemudian kita ini nggak peka mendapatkan hidayah itu karena kita sering makan barang subhat. Jadi hidayah itu muncul kalau perilaku kita itu terbentuk dengan warok. Nah warok itu yang menghidupkan hati. Hati itu kalau hidup dapat isyarah sedikit saja dari Allah. Itu baiknya itu Masya Allah. Jadi kalau teori pembersihan jiwa itu ya isyarah yang perbuatan buruk itu akan ngeflek di hati, di jantung. Akhirnya apa? Semakin flek banyak, ya kebaikan itu tadi. Kalau PSK sudah watak PSK ditawari siri aja nggak mau. Gitu ditawarin diajak balik itu nggak mau. Gitu loh. Ya kan? Yang mintanya sotem kan gitu. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan gitu. Silakan Bapak-bapak. Monggo Bapak Naiman. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan aura positif. Itu aura positif itu operasinya senyap begitu ya. Nah, kemudian ada hal-hal yang di dalam masjid ini saja yang senyap. Contoh, ada yang bisa mudah mengerti, ada yang tidak mudah mengerti. Ada huruf hijaiyah Allah. Siapa orang yang nggak paham? Kalaupun apa mas, oh ya di rumah Allah yang masuk. Ada satu lagi Muhammad gitu. Nah, kemudian terkait dengan itu karena mungkin saya anggap juga subhan mungkin nggak semua orang tahu. Penjelasan seperti di Ustadz belakang ada tanda bintang berapa itu? 8 itu ya, sama di podium juga ada 8. Nah, supaya kita tidak
banyak mikir selalu subhat yang apa sih maknanya. Nah, mohon dapat penjelasan pencerahan sehingga apa yang ditampilkan di situ sebetulnya mengandung makna. Cuman selama ini saya banyak yang bukan saya mewakili, termasuk saya sendiri nggak paham sebenarnya maksudnya yang bagaimana gitu. Mohon penjelasan. Oh itu. Simbol, Pak. Kita itu manusia untuk menyampaikan pesan itu menggunakan lambang. Lambang itu dibagi. Kalau dalam tataran linguistik itu ada yang disebut dengan lambang suara. Ada lambang bunyi ya. Tapi ada juga yang lambang dalam bentuk gambar. Kalau ada kelinci dengan kuping yang ke atas, ya itu gambar apa namanya, Pak? Lah, Bapak paham. Rumah sakit gambarnya apa? Hah? Palang merah ya? Apa? Nah, simbol-simbol kayak gitu itu dibuat manusia sebagai pertanda. Termasuk diantaranya lambang Allah, lambang Muhammad, itu adalah mengingatkan kita sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Bintang 8 itu berdasarkan fenomenologi itu bintangnya umat Islam. Berbeda dengan bintangnya bintang 5. Dan beda lagi dengan bintang. Gitu. Maksud saya, simbol-simbol itu dipakai sebagai ornamen. Apakah kemudian hal itu salah ketika kemudian kita mengasosiasikan, oh pentagramnya itu kayak seperti itu? Ya jangan jauh-jauh. Karena memang itu dibuat untuk menyampaikan pesan. Di sini ada menara nggak? Nggak ada ya. Menara itu punya siapa? Orang Majusi, Pak. Orang Majusi. Jadi bangunan yang ada itu kemudian dinyalakan api di atas menara, ya kan? Sebagai api untuk disembah orang-orang Majusi. Lah ternyata setelah Islam masuk, itu diadopsi oleh Islam. Lah ternyata di situ kemudian kok bagus ya masjid itu ada menaranya. Sementara masjidnya zaman Rasul itu kotak. Terus Bilal kalau mau adzan itu naik ke atas, itu pun nggak tinggi. Lah sekarang Pak, Masjidil Haram pojoknya itu menara semua. Nah, pertanyaannya sekarang, hal itu apakah kita menyembah api atau bukan? Jauh sekali kan? Masjidil Haram itu kan pojokannya itu menara semua, betul nggak? Tapi apakah kita terasosiasi untuk menyembah apinya Majusi? Tidak. Itu cuma sekedar cita rasa karsa buatan budaya peradaban manusia. Itu. Jadi ini yang kemudian bisa sampaikan, jangan terlalu jauh untuk mengartikulasikan simbol-simbol. Ya simbol-simbol itu yang dibuat oleh manusia untuk mengingatkan bahwa oh kita di masjid kan gitu. Terus ada yang biasanya yang ditulisin lafaz, keliling, bundur dan sebagainya. Ya itu menurut saya mubah gitu. Tapi yang terpenting adalah kita nyaman, kemudian bisa zikir dengan khusyuk di sini, fasilitasnya ada, baik ibadah maupun sosial. Itu suatu anugerah. Begitu Bapak-bapak. Begitu Pak Naiman yang bisa saya berikan. Jadi masalah sudut 8 ini gitu. Lah iya. Itu bintangnya Islam. Nah, gitu. Rumah sakit itu kalau Islam itu palang apa? Hijau bulan bintang apa? Hijau. Palang merah hijau kan gitu. Ya, Pak ini sebenarnya awal munculnya ya biasa saja kan gitu. Bahkan rumah sakit itu salah kaprah, Pak. Nggak akan sembuh kita. Rumah sakit. Nah, kalau bahasa Arabnya benar mustasfa, tempat kesembuhan. Orang datang ke situ nyari kesembuhan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.